Pemagangan itu adalah konsep pelatihan, tetapi pelatihannya di dunia kerja, artinya di industri langsung. Dan didampingin oleh pembimbing yang memang berkualifikasi atas kompetensi yang akan dilatih. Memang pemagangan ini agak rumit lah ya di awal, karena ini menjadi indikasi terhadap upah murah. Nah, ini yang masih ada bentrokan kepentingan dengan serikat juga. Jadi ini harus ada sosialisasi yang masif. Jadi saling terbuka, Mas. Sekolah juga terbuka, Pak, kami punya lulusan ini, industri juga ini. Akhirnya mereka juga sama-sama untuk oke lah gitu. Dan kedepannya mungkin sih kita mencoba untuk bagaimana si calon magang ini juga sudah mendapatkan semacam pembekalan awal lah. Ngomong-ngomong, kita mungkin mengerucut nih Bu kepada seksi yang sekarang Ibu emban gitu, seksi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja. Betul. Boleh Bu mungkin dijelaskan itu apa sih Bu? Baik, jadi untuk uraian tugasnya sebenarnya adalah merencanakan dan merumuskan bagaimana menyiapkan sumber daya manusia untuk dipersiapkan menjadi mandiri. Intinya adalah mandiri, baik itu bekerja di industri maupun berwirausaha. Kami lebih, karena kita ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kebetulan kami juga di bagian produktivitas dan pelatihan kerja, kami lebih fokuskan kepada kebutuhan industri, gitu. Jadi kami melakukan, selain menyiapkan SDM, kita berkoordinasi dengan UPT Laker, kemudian berkolaborasi juga, memberdayakan juga LPK yang ada, yang pastinya sudah terakreditasi juga, itu melakukan penyiapan untuk SDM yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian yang kedua juga kami melakukan yang namanya sosialisasi pemagangan. Sosialisasi pemagangan. Betul. Pemagangan itu adalah konsep pelatihan, tetapi pelatihannya di dunia kerja, artinya di industri langsung. Dan didampingin oleh pembimbing yang memang berkualifikasi atas kompetensi yang akan dilatih gitu. Jadi mereka ke latihan di industri, kemudian dilatih oleh pelaku industri sendiri gitu. Jadi itu kenapa kita melakukan sosialisasi, karena memang kita berharap semakin banyak industri yang menyelenggarakan pemagangan, artinya semakin banyak juga calon pencari kerja ini mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Nah, kelebihannya dari pemagangan itu adalah ketika nanti selesai pemagangan, industri boleh merekrut. Artinya apa? Kesempatan untuk ditempatkan itu ada, gitu loh. Jadi ketika kita melakukan sosialisasi, melakukan menyebarluasan untuk regulasi yang ada, yaitu Permenaker nomor 6 tahun 2020, kita berharap seperti itu, banyak perusahaan semakin paham apa sih kelebihan, keuntungan kita menyelenggarakan pemagangan. Jadi sehingga kemudian mereka berminat untuk mencoba melakukan pemagangan, kemudian kita dampingi terus sehingga pemagangan itu menjadi hal rutinitas gitu pengennya. Jadi keinginan kita jangka panjangnya itu kayak yang perusahaan ini nanti tiap tahun akan merekrut sekian ini untuk pemagangan tuh ini. Jadi gitu harapan kita ya, mimpi indah kita seperti itu ya. Tetapi ya kita pelan-pelan kita coba untuk sosialisasi dulu. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada industri. Memang pemagangan ini agak
agak rumit lah ya di awal karena ini menjadi indikasi terhadap upah murah. Nah, ini yang masih ada bentrokan kepentingan dengan serikat juga. Jadi ini harus ada sosialisasi yang masif. Kemudian kita banyak memberikan edukasi, kita banyak melakukan diskusi sehingga sama-sama antara serikat dengan manajemen industri itu bisa sepakat, yuk kita coba gitu loh. Karena kalau kita tidak mencoba kan nggak tahu nih positif negatifnya gitu, harus sama pandang dulu. Jadi akhirnya sepakat nih, engagement nih, tunangan kita nih gitu ya. Setelah ta'aruf kita tunangan, yuk kita mencoba untuk program itu gitu. Jadi itu sebenarnya yang menjadi tugas rutin kita, nggak harus kita ini setiap pun ada yang datang kemudian ada bertelepon kemudian, Bu kami butuh informasi terkait penanganan, kami akan segera lakukan itu gitu ya. Karena memang ini menjadi peluang buat kita, bagaimana kalau industri membuka pemagangan berapapun jumlahnya gitu ya, itu bagi kami adalah kesempatan yang luar biasa karena di situ ada peluang untuk ditempatkan. Gitu. Ya, itu kawan-kawan. Kalau bicara dunia magang kan memang kita udah nggak asik sih sebenarnya Bu ya, apalagi di Indonesia sendiri dan khususnya di Banten. Tapi ngomong-ngomong tadi Bu soal pemagangan itu cukup menarik. Apakah hari ini Dinas Ketenagakerjaan ini kerjasama dengan sekolah-sekolah atau memang langsung menempatkan para lulusan yang daftar ke Disnaker ke dunia kerja atau seperti apa Bu? Jadi kita jadi bicara alur nih ya bicara gitu. Alur. Nggak apa-apa, kita dari awal bahwa program pemagangan ini adalah programnya industri. Program industri. Ya, artinya apa? Industri yang menentukan. Dari awal juga industri akan setelah manpower planningnya dia ternyata tahun ini dia membutuhkan kualifikasi A sejumlah sekian, misalkan sejumlah 5 orang, kemudian mereka mencoba untuk melakukan pemagangan itu sekitar mungkin 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya karena mereka pun berharap dari sekian orang ini mereka bisa memilih yang terbaik di antara yang baik lah gitu ya. Jadi mereka melakukan perencanaan, kemudian bersurat kepada kami, bersuratnya kepada dinas, bisa ke dinas kabupaten kota atau provinsi atau kementerian sesuai kewenangannya. Kemudian kami mengeluarkan persetujuan pemagangan, kemudian proses pemagangan pure kita serahkan kepada industri. Tetapi tetap dalam koordinasi kami. Biasanya juga industri Bu, kami bekerja sama dengan BKK ini. Kami silahkan, tidak apa-apa. Bu, kami bekerja sama dengan Karang Taruna, silahkan. Ya artinya kami tidak ada intervensi lah ya Mas ya. Tetapi kami akan selalu mencoba kalau ada peluang itu BKK kita coba libatkan di situ. Banyak juga yang industri memang sudah klop lah ya sudah ada chemistry dengan BKK gitu. Kadang-kadang sudah Bu kami dengan ini. Jadi alhamdulillah sekarang juga sudah ada juga, jadi saling terbuka Mas. Sekolah juga terbuka, Pak kami punya lulusan ini, industri juga ini. Akhirnya mereka juga sama-sama untuk oke lah gitu. Dan kedepannya mungkin sih kita mencoba untuk bagaimana si calon magang ini juga sudah mendapatkan semacam pembekalan awal lah gitu. Jadi anak-anak yang belum lulus SMK itu mungkin sudah mendapatkan pembekalan awal bagaimana pemagangan di PTA gitu, seperti itu. Setelah mereka melakukan perekrutan, bekerja sama dengan siapapun, kemudian di dalam industri tidak semua persyaratan itu tertulis di Permenaker. Karena kembali lagi kalau memang industri memerlukan misalkan tinggi badan, misalkan penampilan harus terbaik, harus menarik, kemudian itu kan bagaimana kebutuhan dari industri. Itu persyaratan ada itu fleksibel lah, fleksibel. Dan di kami juga
tidak bermaksud untuk diskriminasi, Iya. tidak bermaksud seperti itu, tapi memang misalkan tinggi badan sekian, bukan bermaksud diskriminasi, tetapi memang apa persyaratan. Ada kebutuhan. Ada kebutuhan. Mesin itu tingginya sekian. Kalau Iya. tinggi orangnya di bawah Di bawah mesin, standar mesin itu agak repot. dan mungkin secara teknis produksi bisa terganggu seperti itu. Nah, setelah mereka melakukan perekrutan, dipersilahkan mereka melakukan proses pemagangan dari sisi teori dan praktek, dipersilahkan sesuai dengan program pemagang yang ada. Iya. Setelah evaluasi boleh mereka merekrut. Iya. Nah, boleh mereka kemudian ya memang ada juga kan, karena tidak semua SDM ini kan sama. Ada juga yang sebenarnya mereka masuk kriteria tapi ternyata lowongannya terbatas gitu ya tempatnya. Jadi tapi minimal kalau menurut kami tidak ada yang sia-sia dalam program pemagangan. Walaupun tidak direkrut, mereka punya bekal. Artinya dan sertifikat yang diberikan dari perusahaan itu sangat berarti ketika untuk melamar di perusahaan lain yang sejenis gitu ya. Misalkan di PTA kemudian dia tidak mendapatkan kuota, dipakailah KP gitu. Jadi itu mungkin proses alurnya lah ya seperti itu. Berarti kalau kita bicara soal aturan soal pemagangan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan ini juga berarti atas izin daripada Disnaker Bu ya, lewat aturan Permenaker dan apa masukan-masukan dari mereka Bu ya. Betul. Jadi tetap kita selaku pembina ya Mas ya, selalu pembina, jadi kita melakukan monitoring, evaluasi, kemudian kita melakukan coaching juga ketika banyak perusahaan yang Bu kalau kayak gini gimana gitu, kita melakukan apa ya, konsultasi lah mereka kepada kami, jadi kita melakukan beberapa diskusi sehingga mendapatkan solusi ketika itu ada kendala di lapangan seperti itu. Oke, itu kawan-kawan, tadi kita bicara soal pemagangan ya, artinya hal magang ini memang sangat penting. Tadi apa yang kata Ibu, kalaupun memang akhirnya nggak di situ bekerja Bu ya, minimal mereka akhirnya punya bekal. Betul. Punya bekal, punya edukasi baru gitu ya. Nah Bu, bicara soal kasih ini Bu ya, ini juga mungkin kan tidak hanya bicara soal pemagangan saja. Betul. Kemudian hal lain apa Bu yang bisa mungkin disampaikan kepada masyarakat Bu? Baik, jadi di seksi kami pun juga melakukan begini Mas. Ternyata ini perjalanan pemagangan juga. Ternyata dalam proses pemagangan itu banyak kendala. Banyak kendala artinya apa? Salah satunya adalah banyak perusahaan yang agak kesulitan dalam membuat program pelatihan. Ya, program pelatihannya untuk pemagangan itu. Jadi kami akhirnya pada tahun ini sudah mulai melakukan BIMTEK untuk para HRD dalam menyusun program pemagangan. Bekerja sama dengan BBPPP yang BLK di Karundang itu. BPPP apa tuh? Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kalau dulu BLK, sekarang sudah berapa kali ganti nama lah gitu ya. Jadi itu kemudian karena memang awal-awal mungkin kami bisa handle ya, 1-2 perusahaan Bu kami kebingungan, kami bisa handle, tapi semakin kesini semakin banyak perusahaan yang membutuhkan, kami pun sudah nggak bisa handle lagi. Jadi akhirnya kami coba untuk melakukan inilah BIMTEK, minimal para HRD itu mempunyai mempunyai konsep dulu. Konsep bagaimana menyusun program pemagangan itu seperti apa. Kemudian itu dipandu oleh instruktur-instruktur. Jadi akhirnya mereka sudah jadi awalnya memang agak susah ya awal, tapi kalau sudah ya namanya semua babat alas itu sengsara mungkin ya, tapi kesininya mereka sudah, saya pikir untuk kemarin untuk 40 orang kemarin itu sudah alhamdulillah. Jadi 40 orang itu kita rencanakan untuk 20 industri Mas. Kemarin malah ada yang ternyata ada industri yang tidak bisa mengirim 2 orang, akhirnya ya kita tambah industri yang lain. Jadi mungkin ada sekitar 30 sekian industri lah gitu yang bisa kita guiding untuk penyusunan program itu. Jadi BIMTEK HRD Bu ya? Iya, HRD itu kan memang
basic mereka kan tentang ke-XR-an gitu ya, tapi ternyata harus menyusun ini nih gitu kan. Memang ada tim training, tapi kan tim training yang sesuai SOP industri. Sementara kita ada SKKNI gitu ya, standar kompetensi nasional itu. Jadi kita kalau nggak kita coba untuk dari awal untuk mematchkan itu, nanti jadi kesananya jadi kurang bagus. Makanya dari awal kita coba untuk ya kalau ternyata ada standar khusus, boleh saja industri ternyata Bu kami ada standar khusus, nanti tinggal kami registerkan ke kementerian, kemudian itu SKK bisa digunakan seperti itu. Iya, itu kawan-kawan. Nah Bu, kalau tadi bicara soal sertifikasi, kemarin juga sempat ngobrol tuh sama Pak Kadis bahwa ada BNSP segala macam. Kalau di bidang Ibu, aplikasi Ibu sendiri, soal sertifikasi ini apa aja sih Bu yang kemudian itu direkomendasikan kepada calon pekerja lah khususnya misalnya? Oke. Jadi sebenarnya sertifikasi adalah penjaminan mutu terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seseorang lah ya. Gitu. Jadi ini sebenarnya sudah bukan barang baru lagi, dari dulu sudah digaungkan ya, tapi baru sekarang ini industri juga mulai memandang gitu loh. Kalau dulu kenapa orang agak susah untuk males sertifikasi, karena di pabrik juga sama aja, nggak ada perlakuan beda dengan sertifikasi sama enggak gitu kan. Mulai sekarang sudah mulai bagaimana industri itu ternyata harus mewajibkan. Sekarang itu bidang HRD sudah harus tersertifikasi semua. Nanti mungkin sudah banyak juga yang harus sertifikasi ini, syarat ini harus sertifikasi ini ya itu. Jadi akhirnya program pemerintah yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, BNSP itu melalui LSP yang ada, lembaga sertifikasi profesi itu, artinya sudah nyambung dengan industri gitu. Artinya yang dibuat pemerintah juga ternyata ini bagian dari kebutuhan industri. Nah, di kami sendiri untuk tahun ini memang belum melakukan fasilitasi itu, tetapi kami selalu membuka diri ketika banyak masyarakat yang kebingungan, Bu, kami ini kalau mau sertifikasi ini kemana? Nah, kami ini bisa mencoba untuk membantu teman-teman, untuk mengarahkan teman-teman gitu. Tetapi untuk fasilitasi penyelenggaraan sertifikasi memang tahun ini belum. Mudah-mudahan ke depan kita coba untuk untuk anggarkan, karena memang kita kalau menganggarkan juga akan jadi bingung, karena memang semua profesi ini kan banyak yang membutuhkan ya, tapi kita mencoba yang dilatih oleh BLK, PT Latker itu sudah ikut dengan sertifikasi gitu. Jadi mungkin kita memulai dari yang kita meluluskan dulu, alumni kita dulu, kita sertifikasi gitu loh. Jadi sistem yang dilatih, kemudian disertifikasi, kemudian ditempatkan, itu nanti 3 in 1 itu kan bisa terjadi di UPT Latker di kita. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau bidang produktivitas ini memang hubungannya langsung dengan UPT Latker itu, Bu ya? Betul, harus duet maut itu Mas, nggak bisa terpisah ya. Karena memang memang ya sebenarnya kami ini hanya istilahnya kembali lagi kalau ke ininya, kami menentukan TNA-nya, training need analisisnya, kemudian PLK yang menjalankan program itu gitu loh. Ya, kami sudah memulai tahun ini, sudah terbentuk TKDV yang membantu kami juga untuk mencoba melakukan mapping kebutuhan industri. Nah, kita mencoba apa-apa saja sih industri yang ada di Banten, kemudian kita sandingkan dengan SMK jurusan apa saja sih di kita gitu loh. Jadi ini match nggak sih gitu. Sudah lama kita tahu mismatch itu udah lama gitu ya. Yang kita latih apa, kemudian industri butuh apa, ini sudah lama terjadi. Kemudian setelah mismatch, kemudian ada kebijakan pemerintah link and match gitu ya. Nah, ini kita coba untuk setelah link and match, kita sudah tahu
Kemudian kita akan coba lagi untuk revitalisasi SMK setelah kita menemukan data dari kajian itu bahwa banyak jurusan SMK yang memang sudah jenuh, artinya sudah tidak dibutuhkan industri, akan dijadikan seperti apa gitu. Baru setelah itu kita baru mencoba, ini jangka panjang ya Mas ya, kalau ini nggak bisa waktu sebentar karena memang ini melibatkan banyak stakeholder gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah kita dari selangkah 2 langkah ini bisa punya progres lah untuk PKDV ini gitu. Nah,